Selamat datang di podcast KPU Kota Bogor, wadah edukasi dan informasi kepemiluan. Bersama saya Maria yang akan menemani teman pemilih beberapa menit ke depan. Dan podcast kita kali ini bertema menjaga sinergi demokrasi bersama DPRD Kota Bogor. Dan tentunya tamu spesial kali ini sudah hadir di studio KPU Kota Bogor, Ketua DPRD Kota Bogor, Bapak Dr. Aditya Warman Adil SSI MSI. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak Adit. Salam teh. Sehat. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah hadir di podcast KPU Kota Bogor kali ini. Sudah berkenan. Dan bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Semoga juga teman-teman pemilih dimanapun berada juga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam berbagai urusan. Amin, amin. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, kita berbicara mengenai Kota Bogor nih Pak. Tentunya Kota Bogor itu tidak hanya berbicara mengenai keindahan kebun rayanya gitu ya, ataupun hujan di senja harinya gitu ya, terutama juga terkait kuliner yang selalu ramai di tiap pekan Pak ya. Namun di balik itu semua juga ada dinamika kehidupan masyarakatnya, mulai dari hiruk pikuk pusat kota hingga keseharian warga yang tinggal di ganggang sempit Pak dan wilayah padat penduduk. Kemudian yang jadi pertanyaan Pak, bagaimana nih Pak sebenarnya fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan itu dijalankan agar proses politik di gedung dewan itu dapat menghasilkan kebijakan yang dirasakan secara langsung manfaatnya Pak oleh masyarakat khususnya di wilayah padat Kota Bogor Pak. Silakan Pak. Terima kasih sahabat pemilih. Sebelumnya saya ingin menyapa kayak pantun, boleh ya? Oh, luar biasa. Sangat boleh sekali Bapak. Jalan-jalan ke Sukaresmi. Alamnya subur, banyak rumput teki. Sungguh senang bisa silaturahmi. Semoga panjang umur dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terkait yang ditanyakan tentu mengenai peran DPRD. Kalau kami memaknai bahwa tugas fungsi DPRD ini seperti termaktub pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ada 3 fungsi. Pertama penganggaran, pembentukan peraturan daerah, dan pengawasan. Jadi pada hakikatnya DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah bersama wali kota dan wakil wali kota beserta jajaran OPD di bawahnya. Jadi dengan 3 fungsi tersebut, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi pembentukan peraturan daerah, kami berusaha semaksimal mungkin agar pembangunan di Kota Bogor bisa berjalan dengan optimal, sesuai peruntukannya, tepat sasaran, dan memang mudah-mudahan berdampak pada kesejahteraan. Nah, dalam melakukan tugas fungsi DPRD ini, beberapa kegiatan biasa kami laksanakan dalam kalau fungsi penganggaran, pembentukan peraturan dan pengawasan tentu sangat terkait erat dengan bagaimana feedback dari masyarakat itu sendiri, sehingga dalam setahun para anggota DPRD ini turun ke dapil masing-masing untuk melaksanakan reses. Selain melaksanakan reses yang bertemu langsung dengan masyarakat, didapatkan aspirasi, kadang keluhan, kadang masukan-masukan yang terhadap hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di wilayah dan lain-lain gitu. Kemudian dari sisi pembentukan peraturan daerah, karena kita agak berbeda fungsinya dengan DPR RI yang mana DPR RI adalah lembaga tersendiri untuk berfungsi dalam unsur legislasi ya, itu pembentukan undang-undang. Kalau kami bersama pemerintah daerah menyusun peraturan daerah, dan ini sangat mengacu pada aturan-aturan yang di atasnya, sehingga kalau sama sekali baru ya nggak bisa gitulah, hanya penyesuaian dari yang aturan-aturan yang ada di atasnya. Untuk melaksanakan
dan Mhm. mengoptimalisasi peran ini, Mhm. terkadang kami melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Mmm. stakeholder, unsur masyarakat dan eh, komunitas, bukan ya, perguruan perguruan tinggi dan lain-lain untuk Mhm. mendapatkan masukan-masukan penting. Apa saja sih sebenarnya peraturan daerah yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mmm. Bogor? Kemudian dari sisi pengawasan, di kami, di Kota Bogor terutama, ini dibagi dalam 4 komisi, Mmm. yaitu Komisi 1 tentang Hukum dan Pemerintahan, Komisi 2 tentang Ekonomi dan Keuangan, Komisi 3 tentang Infrastruktur, dan Komisi 4 tentang Kesejahteraan Rakyat. Eh, dari 4 komisi inilah para anggota DPRD aktif melakukan rapat kerja, pengawasan, bahkan ya inspeksi mendadak Mhm. yang dibutuhkan begitu mendapatkan laporan atau ingin mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Mmm. pemerintah kota. Mungkin sementara seperti itu. Oke, baik. Jadi ada RDP ya, Pak, ya, rapat dengar pendapat gitu dari stakeholder. Jadi apa namanya, pendapat-pendapat, dari bawah itu Mm-mm. kemudian diejawantahkan ke peraturan itu, Pak, ya? Oke, baik. Oke, untuk berikutnya nih, Pak, kita tahu nih, Pak, di tengah masyarakat itu kan ada beberapa masyarakat yang cenderung sinis, Pak, ya, seperti, mmm ya saya mah siapapun pemenangnya tetap aja, saya mah gini-gini aja gitu ya. Mereka cenderung hopeless gitu Pak ya. Nah Bapak nih Pak sebagai anggota DKWS, sebagai pimpinan Dewan, bagaimana nih Pak, Bapak menjelaskan kepada warga bahwa sebenarnya pilihan mereka di TPS itu tuh berdampak langsung ke urusan dapur mereka dan sekolah anak-anak mereka gitu. Uh, Bisa nggak Pak digambarkan contoh konkretnya kebijakan publik di Bogor yang lahir karena masyarakat itu memilih orang yang tepat Pak? Mhm. Gitu ya. Jadi sebenarnya politik ini nggak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari ya. Oke. Bahkan eh, sampai kita hanya memilih siapa ketua RT, siapa Hmm. ketua RW, Oke. memilih ketua pemuda di lingkungan, ini juga sudah politik karena Hmm. menyalurkan hak pilih Menyalurkan hak kepada pilih. yang Oke. kita inginkan. Mhm. Dan tentu dari eh, apa namanya dari kontestasi politik yang ada, Hmm. mungkin ya dalam satu dapil ada sekitar 18 partai ya kemarin 18. 2024, masing-masing line up mungkin ada 9 sampai 11 kursi, Mhm. dan itu diisi orang-orang yang punya latar belakang masing-masing gitu ya. Dan ya menurut saya Mhm. eh, masyarakat harus menyalurkan aspirasi atau pilihan suaranya kepada orang yang memang mereka yakini orang ini akan bekerja untuk masyarakat gitu ya. Jadi menurut saya itu suatu hal yang sangat penting karena nanti eh, apalagi nanti di pusat ya, Mhm. di DPRD saja ya banyak yang bisa dianggarkan, bisa dikerjakan, bisa disepakati antara DPRD dengan pemerintah kota, Hmm. terutama dengan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti di Kota Bogor ada Mhm. program bantuan rumah tidak layak huni, beasiswa, kemudian ya perbaikan-perbaikan sarana pendidikan dan sebagainya Mhm. gitu ya. Kemudian juga ada bantuan siswa miskin, tidak mampu gitu ya. Kemudian ada juga pengalokasian anggaran kesehatan, Mhm. fasilitas kesehatan dan sebagainya. Dan itu eh, dilakukan Mhm. kalau punya anggota DPRD atau perwakilan di DPRD yang serius, Mhm. semangat, terus memonitor apa yang menjadi keluhan masyarakat ya. Insya Allah sebuah kelebihan lah menurut saya gitu Betul. ya. Oke. Jadi Oke. kalau menurut saya ya, sangat penting menyalurkan pilihan politik kepada Hmm. orang yang ya insya Allah Yang benar-benar tepat ya bekerja gitu ya. mereka ya. Oke, baik. Cuman apa namanya?
satu sisi juga ada beberapa kelompok yang cenderung masih pesimis Pak ya, yang pada akhirnya mereka golput nih Pak. Nah, menurut Bapak nih Pak, dari kacamata Bapak, sebetulnya apa sih Pak akar masalah masalah utama kenapa tuh warga tuh memilih golput gitu? Dan mungkin dari DPRD ada strategi khusus gitu untuk meyakinkan mereka bahwa suara mereka tuh sangat menentukan arah Kota Bogor loh gitu. Ya, baik. Menurut saya kadang pertama golput bisa saja terjadi karena sosialisasi kita belum optimal. Ya. Hmm. Jadi kita harapkan di Mhm. setiap event pemilihan pemilu maupun dan pilkada kita melakukan sosialisasi yang masif ke masyarakat, termasuk juga ya pengenalan partai politik, calon anggota legislatif sampai dengan kepala daerah. Ini ya mudah-mudahan ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Oke. seluruh kecamatan, di seluruh kelurahan. Gitu ya. Ini dulu kalau sosialisasinya sudah berjalan dengan baik ya, Mhm. mungkin ya kedua ya ini masalah trust dari masyarakat, Kepercayaan. kepercayaan bahwa memang proses politik ini apakah benar-benar signifikan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat atau enggak gitu. Mhm. Jadi ya mungkin ya hari ini di zaman sosial media atau zaman transformasi digital seperti ini, info-info yang sampai ke masyarakat, ke genggaman masyarakat itu macam-macam gitu ya. Betul Jadi betul. ada yang positif campaign, ada negatif Mhm campaign. mhm Kadang-kadang hal yang negatifnya juga cukup banyak sehingga mhm. akhirnya membuat beberapa orang akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan pilihan politiknya Mhm. kepada di Oke. pemilu ataupun pilkada. Saya melihat Mhm. justru ini ya tantangan kita semua, Mhm nggak mhm. hanya KPU, Iya betul. tidak hanya pemerintah kota dengan DPRD, bahwa memang ya meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara, pemerintah daerah. Mhm. Ini adalah suatu kewajiban kita bersama Mhm sehingga mhm. memang ketika masyarakat menyalurkan aspirasinya ya ini untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Berarti, masyarakatnya sendiri yang harus proaktif, Pak, ya, untuk menyalurkan aspirasinya Ya, terutama ke orang yang tepat, Pak, ya, seperti menurut yang saya ingin, begitu. sampaikan Bapak tadi. Nah, berbicara mengenai keterlibatan warga, Pak, ya, masyarakat tentu paling sensitif kalau berbicara mengenai janji kampanye, Pak. Hmm. Nah, eee, secara kelembagaan nih Pak, bagaimana mekanisme internal di DPRD Kota Bogor untuk memastikan bahwa setiap anggota dewan yang sudah terpilih itu benar-benar berjuang dan tidak lupa pada janji politik, di dapilnya masing-masing nih Pak? Ya, pertama mengenai janji politik ya, eh, karena kebetulan saya 3 kali berkontestasi di Hmm. pemilihan umum Wah, luar biasa ya Bapak ini ya. dari 2014. Oke. Memang sebenarnya ya apa ya animo caleg baru, caleg yang baru ditunjuk tuh Mhm. kadang-kadang menjanjikan yang memang bukan kewenangannya gitu ya. Ada beberapa Hmm. janji-janji yang disampaikan sebenarnya bukan kewenangan pemerintah daerah gitu. Mhm. Seperti hari ini ada pembagian kewenangan di pendidikan saja, Ya. SMA dan SMP itu beda. Ya, SMA di provinsi, provinsi, SMP di kota tingkat ya, kota. tingkat kota. Nah kadang-kadang ada caleg yang menjanjikan nanti saya ini SMA, Ya, nah kan bukan urusan bapak gitu ya. betul. Saya lihat terkadang ya beberapa case yang saya temukan ada caleg yang menjanjikan yang bukan kewenangannya. Mhm. Nah, tapi ketika janji politik sudah dalam kewenangannya memang urusan pemerintah kota, Mhm. tentu salah satu yang ya mungkin anggota DPRD terpilih bisa apa namanya
merealisasikan janji politik kepada Mhm. masyarakat adalah tingkat keaktifannya. Tingkat Jadi keaktifannya. karena di DPRD ini kolektif kolegial, Iya. jadi tidak bisa sendiri. Jadi memang kita mengusulkan sendiri, tapi Oke. bagaimana nanti bisa disepakati secara bersama dan jadi program bersama. Beda dengan Mhm. kalau kepala daerah pingin A, bisa instruksi ke bawah sampai ke tingkat kecamatan A, gitu. Tapi kalau Mhm. DPRD ini ada 50 orang, Iya. janjinya macam-macam, beda-beda gitu. Terus begitu ketemu di ruang-ruang rapat DPRD, Oke. entah itu di komisi maupun di Mhm. badan anggaran, Mhm. nah itu harus punya kesamaan sehingga disepakati. Karena model kita kolektif kolegial, Mhm. jadi eh, eh, kebersamaan dan ke apa namanya, satu kesepakatan itu jadi hal Oke. yang penting DPRD. Mhm. Sehingga ya kalau menurut saya eh, kadang ya janji politik pribadi ini ada yang bisa terakomodir, Mmm. ada yang enggak. Karena yang tadi Oke. entah itu nanti masalah pembagian kewenangan, Mhm. Mhm. entah itu memang tidak disepakati di ruang rapat DPRD-nya. Nah gitu loh. Oke. Jadi memang Bapak betul-betul menjadi wasit, Pak, ya? Mm, Pada saat rapat, Pak, ya? Oke, baik, luar biasa. Bapak, untuk selanjutnya, kita berbicara mengenai dunia digital nih, Pak. Tadi kan, masyarakat memang harusnya menyalurkan pertanyaan, Pak, ya, eee, biar, lebih efektif, ya, itu, eee, kan warga Kota Bogor itu cukup terkenal, kritis di media sosial, Pak. ya, baik. Apakah saat ini DPRD Kota Bogor sudah punya platform digital atau aplikasi khusus, Pak, supaya warga itu bisa mengadu atau menyampaikan aspirasinya tanpa harus lewat birokrasi yang biasa dianggap ribet, Pak, ya? Ya, Jadi kalau ada tuh bagaimana, Pak? Kalau ada tuh apa? Kemudian bagaimana efektivitasnya sejauh ini, Pak? Silakan. sebenarnya kalau untuk eh, saluran untuk kanal digital Mhm. DPRD, memang kami punya ada YouTube-nya dan ada Instagram-nya. Mmm. Cuman memang kalau dengan anggota DPRD ini paling efektif ngadu langsung gitu ya. Langsung ya? Karena Baik. saya yakin ya ketika para anggota DPRD kemarin Saat reses ya? eh, Oke. ya dimulai mereka mengkampanyekan diri sampai dengan turun ke masyarakat setelah terpilih, Mhm. itu nomornya pasti banyak diketahui masyarakat. Sehingga Oke. ketika ada apa namanya, ada keluhan, ada hal-hal yang biasanya itu yang paling efektif adalah langsung disampaikan ke para anggota DPRD ini gitu ya. Oke. Sementara kalau mungkin Mhm. yang tidak, ya biasanya ke akun masing-masing. Akun masing-masing. Kalau kami sebenarnya juga hal-hal yang terjadi di ruang dewan, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan Mhm. daerah, Mhm. kemudian kebijakan-kebijakan dalam penganggaran, Mhm. itu kami sampaikan bekerja sama dengan media Media. ya. Media kan punya yang apa namanya, cetak maupun online-nya. Mhm. Sebenarnya Mhm. sudah kami fasilitasi juga dengan adanya kelompok Pokja wartawan di DPRD, sehingga kalau ada hal-hal terjadi dinamika di Mhm. gedung rakyat, di Mhm. gedung DPRD, masing-masing media menyampaikan kepada masyarakat. Oke, baik. Tadi diungkapkan lebih efektif itu menyampaikan secara langsung, Pak, ya. Mhm. Mungkin pas waktu anggota DPR-nya reses, Pak, ya. Nah. Ya tidak hanya Mhm. reses, Mhm. karena ya pasti kan punya HP, punya WhatsApp, Oke. Oke. punya Instagram Oke. masing-masing, Nah, saya lihat seperti eee, itu. apa namanya, kan pada saat reses juga biasanya turun ke bawah, Pak, ya? Betul. Nah, itu, melalui, lewat apa nih, Pak, menginformasikan ke warga bahwa, di sini ada anggota DPR loh, ayo kita ngobrol yuk, kita, apa namanya, kita, ajukan aspirasi ke beliau gitu, mumpung Iya, mereka ada di sini. iya Nah, seperti itu. agar masyarakat tahu bahwa, oh,
ada anggota DPR lagi turun nih gitu. Nah, Nah itu dari mana nih Pak informasinya? Alur itu seperti apa sih Pak? kalau untuk reses biasanya masing-masing anggota DPD yang Hmm. menyampaikan undangan ke masyarakat, Oh kemudian melalui RT RW mungkin ya? bisa melalui RT RW, bisa melalui posyandu, Oke. bisa melalui macam-macam lah Oke oke. saluran yang Mhm. dipilih ya. Yang oke Karena kan oke. kami setahun 3 kali. Oh setahun 3 kali ya? Dan itu bisa milih nanti mau ke sini, mau segmen Mhm. ini, mau dengan pemuda dan lain-lain gitu. Oh Jadi oh oke. jadi dikembalikan kepada para anggota DPRD ini Hmm. untuk apa namanya ya berkreasi lah. Mhm mhm. Hari ini mau ke segmen mana, mungkin Oke. mau menindaklanjuti yang ada di sosial medianya Hmm. dia turun Iya. seperti itu. Oke oke disesuaikan Pak ya. Mm, Baik Bapak, masih berbicara di dunia digital nih Pak, ya kan apa namanya, era digital tuh memang punya tantangan tersendiri betul. Pak ya, bukan lagi soal jarak, tapi sudah banjir informasi seperti hoax gitu ya, fitnah gitu, sampai polarisasi yang, bikin sesama warga Bogor itu berantem di medsos Ya, Pak, ya. karena beda pilihan. Nah menurut pandangan Bapak, bagaimana DPRD itu bisa ikut menciptakan ruang digital yang sehat nih Pak? Atau misalkan pas waktu ketemu dengan warga, agar warga Bogor itu tetap rukun gitu Pak, gimana Mhm. nih Pak? Ya, kalau bagi kami Mhm. penting sekali menjaga kondusivitas dan kekompakan sama warga Kota Bogor ya, Mmm. karena kami berprinsip terjadi sinergi dan kolaborasi yang baik itu, maka mungkin laju pembangunan akan makin baik gitu ya. Ya tentu kita agak sedih kalau terjadi polarisasi, Mmm. kemudian apa namanya pengkutupan ya, Mmm. sangat sedih juga kalau Mhm. terjadi itu. Padahal ya kalau kami di DPR ini ya alhamdulillah menurut saya Mhm. ya walaupun berbeda partai, berbeda Oke. warna, berbeda kepentingan, tapi ketika sudah di ruang rapat dalam rangka mengambil keputusan Mhm. yang terbaik untuk masyarakat, alhamdulillah kompak gitu. Oke. Alhamdulillah satu suara. Mmm. Saya lihat ya menurut saya mungkin ya karena proses politik Mhm. di kita ini ya khususnya di Kota Bogor, saya juga berterima kasih pada KPU dan Bawaslu ya iklim apa namanya iklim politik kita Mhm. tidak kaku gitu tapi cair sehingga kan banyak hal-hal yang harus kita sepakati bersama Mhm. di DPRD ada 8 fraksi ya, ada 10 partai tapi Oke. alhamdulillah ini bisa kalau hal-hal yang terkait dengan masyarakat selalu kompak gitu sehingga apa namanya ya mudah-mudahan ini eh, bisa turun ke bawahnya juga semangatnya sama. Ya kadang-kadang yang keras kan Iya. pertarungannya antara di pendukung sementara Mhm. para anggota DPRD Oke, wis aja gitu Pak ya? akur-akur aja gitu. Karena ya sudah matang dalam berpolitik lah. Betul. Artinya Mmm. ya barangkali kadang-kadang orang tuh benar Mmm. lebih benar lebih lebih tepat pendapatnya dari kita kenapa nggak kita terima Mhm. kalau lebih baik lebih tepat kita terima saja gitu ya Oke. dan kita terima dengan apa oh ya benar Lebih open sepakat deh gitu perannya ya? ya Oke. artinya mungkin ya proses politik yang menjadikan para anggota DPRD ya lebih bisa cair lah gitu ya. Oke, lebih open Pak ya Mungkin yang jadi berat justru kadang di di level di grassroots-nya. grassroots-nya ya, Iya, yang bikin rame gitu ya, bikin heeh, heboh gitu ya, di atasnya mah udah akur-akur aja betul. gitu. Karena kita ada ada itunya tuh, ada saatnya bertanding, ada Mhm. saatnya bersanding Oh gitu ya. iya, luar biasa memang Jadi proses politik tuh ya. ada Oke. saatnya berkompetisi, ada saatnya kolaborasi. Dan saat kompetisinya kan 5 tahun sekali. Mhm mhm. Jadi memang tantangannya kecerdasan emosionalnya harus digali Pak Iya, ya, siap. betul betul luar biasa. Ya, kesiapan mental ya Betul betul, terutama ya Mas Fuad bahwa ya. ya proses politik ya seperti Mhm. itu. Bisa jadi Oke. orang lebih suka dengan yang lain ketimbang kita ya. Iya, oke, keren Jadi keren Pak. harus
dimaklumi saja. Oke, baik. Ini Pak ada pertanyaan yang cukup menarik nih Pak. Sebagai pimpinan DPRD, Bapak adalah representasi dari partai politik, tapi di sisi lain Bapak juga adalah pemimpin bagi seluruh rakyat Kota Bogor nih Pak. Bagaimana cara Bapak menjaga keseimbangan antara kepentingan politik partai dengan tanggung jawab menjaga netralitas dan kondusivitas di gedung Dewan, terutama saat tensi politik lagi hangat? Gimana Pak? Eh, Tadi yang sudah saya sampaikan ya, ya para anggota DPRD karena terdidik dari proses politik yang panjang menurut saya ya, dan memahami dinamika dan kita juga alam demokrasi di Indonesia juga ya menurut saya makin ya lumayan maju dan berkembang sehingga ya kita sepertinya para anggota DPRD sudah sama-sama paham bahwa mana kepentingan partai politik, mana kepentingan masyarakat. Dan ketika sudah di DPRD ya tentunya itu yang kita dahulukan gitu. Bahwa kepentingan masyarakat, kepentingan publik ini harus diutamakan. Saya yakin juga partai politik ini setiap tahun melakukan pendidikan politik dan saya yakin sama bahwa semangatnya partai politik adalah untuk kemaslahatan bersama. Saya yakin seperti itu. Dan ya ada waktunya nanti berkontestasi lagi, berkompetisi lagi, menggait hati masyarakat dan pemilih. Tapi di saat sudah selesai tentu yang kita lakukan adalah bersama-sama, apalagi tingkat kota dan kabupaten maupun provinsi ini di DPRD ini kan harus kolektif kolegial, nggak bisa kepentingan sendiri saja gitu yang dipaksakan. Ya menurut mungkin seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan iklim seperti ini bisa kami jaga dengan baik sehingga yang diutamakan adalah kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Gitu, Mbak. Oke, Bapak. Terima kasih luar biasa Pak pertanyaan itu jawabannya. Pak. Baik. Untuk selanjutnya nih Pak, berbicara soal warga Bogor yang aktif di media sosial nih Pak. Di tim podcast KPU Kota Bogor baru saja memantau kolom komentar di DM Instagram. Instagram kami @kpu_kota_Bogor dan pertanyaannya cukup banyak gitu dan ada beberapa pertanyaan yang saya bacakan Pak ya dari Caza_SKW. Gimana caranya supaya anak muda nggak gampang percaya informasi politik yang belum tentu benar? Caranya Pak katanya Pak. Iya. Terima kasih ya. Ya menurut saya ini bagi kami juga tantangan ya. Jadi saya seringlah reses, mengadakan pertemuan sosialisasi dengan para anak muda. Memang ya ya kepercayaan publiknya terhadap para politisi terutama ini memang agak rendah gitu ya. Ya tentu sebenarnya mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa ikut ya, saya setidaknya memberikan informasi yang akurat tentang bagaimana sesungguhnya politik yang sebenarnya kan itu ya gitu ya. Jadi kadang ketika orang menyebutkan dunia politik langsung sentimen publik itu tergambar bahwa politisi itu ya sikut-sikutan, cari untung sendiri dan lain-lain. Padahal nggak begitu gitu ya, nggak begitu. Gitu. Jadi justru dengan politik ini penganggaran yang tepat untuk masyarakat itu bisa terlaksana dan terrealisasi. Gitu. Sehingga memang untuk anak muda ya mudah-mudahan ya dipantau saja orang-orang yang punya ya dirasa punya integritas yang baik, didengarkan dengan baik gitu ya.
jangan didengarkan dari berita-berita yang nggak jelas sumbernya dan yang Oke. lain. Seperti mungkin ya podcast KPU ini harus jadi referensi bagi para anak muda nanti ke depan. Mhm. Tadi saya yakin kan setelah ini ada narasumber lain yang tentu KPU mengerti, oh ini yang akan diberikan informasinya akurat, valid, dan terpercaya Mhm. gitu ya. Mhm. Sehingga memang hari ini para anak muda harus pintar memilih dan memilah gitu ya. Mhm. Harus mengetahui mana yang memang bisa dipercaya, mana sumber-sumber informasi yang menyebarkan hoax dan lain-lain gitu ya. Oke. Jadi ya mudah-mudahan dengan semangat apa namanya menambah keilmuan bisalah dilihat orang-orang yang punya kapabilitas, punya Mhm. integritas dalam menyampaikan informasi dan dipercaya itu diikutin gitu ya. Karena hari ini banyak sekali ya sumber-sumber berita yang tidak valid, tidak Betul. akurat gitu ya. Betul Ya sekali. kadang-kadang memang ya sengaja diciptakan untuk menyerang yang lainnya gitu. Mhm. Jadi mudah-mudahan tidak terjebak dengan itu. Oke, baik. Yang kedua menurut saya Mhm. ya harus aktif ya Mhm. zaman sekarang ya. Mhm. Mungkin ya ikut event acara-acara partai politik itu Oke. bisa Oke. didengarkan. Nggak harus Mhm. memilih dulu, ikuti aja. Mana yang kira-kira oh ini saya tertarik ini. Besoknya coba yang lain. Mhm. Untuk mendengarkan mungkin ya Oke. kadang sudut pandang kita kan dipengaruhi oleh informasi-informasi Betul. yang tadi dengan sumber yang tidak terpercaya. Betul. Langsung dengar dari Betul. yang bersangkutan atau Mhm. partai politik yang bersangkutan. Oke. Pengen tahu sih gimana sih sebenarnya sudut pandang yang Mhm. dari langsung dari Mhm. para petinggi partai politik yang ini gitu kan. Oke. Jadi Tabayun itu, Pak, ya? jadi Mhm. ya mudah-mudahan ya nanti ya informasi-informasi yang Mhm. dapatkan ya akurat gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya yang berintegritas itu tidak hanya penyelenggara pemilu atau anggota DPRD juga, Pak, ya? Ya, Masyarakat juga harus berintegritas, salah satunya dengan memantau, Pak, ya, mm, dengan proaktif juga dan mm, bertabayun tentunya, Pak, ya, siap. terkait informasi yang diterima. Baik, untuk selanjutnya, nah ada dari Asilah BTSNH. Apa strategi terbaik untuk mengedukasi pemilih pemula agar tidak terjebak dalam praktik politik uang? Waduh, politik uang nih, Pak. Oke, silakan, Pak. Ya, saya rasa dengan dunia digital sekarang kita para pemilih itu makin dimudahkan lah untuk mendapatkan informasi. Ini programnya apa? Ini kira-kira dampaknya apa gitu ya. Ini kira-kira orangnya gimana? Bisa di track sampai latar belakang yang bersangkutan gitu Oke. ya. Jadi ya kalau menurut saya bahwa hari ini dengan sosmed yang sudah di mana-mana, ini makin gampang lagi search orang kira-kira nih punya track record yang bagaimana, pendidikannya gimana, kadang udah sampai keluarganya, Oke. aktivitasnya gitu. Jadi ya sesuaikan pilihan preferensi pemilih dengan orang tersebut dengan yang akan dipilih. Saya lihat ini mungkin bisa dilakukan. Jadi tidak ada lagi istilah lagi politik kita ini seperti membeli kucing dalam karung. Dia nggak kelihatan. Jadi orang ini tampil, tapi kok sedikit sekali informasi yang bisa diberikan mengenai yang bersangkutan. Ya kalau hari ini dengan sosial media yang sudah mendarah daging, kita bisa nyelidiki sampai macam-macam tuh. Ya, sehingga mungkin ya bisa mungkin ada irisan antara preferensi pemilih dengan latar belakang, track record, pengabdian, perjuangan yang bersangkutan gitu. Oke. Jadi menurut saya ya biar tidak terjebak pada politik yang apa namanya politik uang ya kenali betul-betul
siapa calonnya gitu, apa pengusungnya, apa visinya, apa misinya, dan yang paling penting ya gimana sepak terjang selama ini. Hmm. Oke, track record-nya Pak yang penting Iya. Pak ya. Oke, untuk berikutnya dari cca.nsw. Bagaimana DPRD mendorong peningkatan fasilitas sekolah agar Mm-mm. siswa siap bersaing di era industri? Anak sekolah nih Pak. Iya. Gimana, Pak? Jadi kalau untuk SMP ke bawah jadi urusan DPRD kota dan kabupaten ya. Oke, Kalau sudah bertujuan menyiapkan siswa ke industri Pak, sepertinya kan grade-nya udah sekolah menengah atas ya iya atau betul SMK. SMA, Urusannya SMK. provinsi ya. Iya betul Kalau betul betul. secara ringkas Oke, sederhana saya jawab seperti itu. oke. Tapi intinya kami pun Mhm, mhm. di Kota Bogor eh, eh, kami juga mengusulkan kepada dinas terkait, Hmm, terutama kalau di Kota Bogor ada dinas koperasi UKM dan perdagangan dan industri, ya kegiatan-kegiatan apa namanya peningkatan kompetensi kewirausahaan. hmm, Jadi saya pribadi juga mengusulkan beberapa kegiatan terkait, terutama pelatihan ya, betul. menghadirkan narasumber-narasumber yang ngerti masalah pengembangan usaha, caranya akses pembiayaan, Hmm, kemudian cara bikin laporan keuangan dan segala macam oke, gitu. oke. Eh, jadi ada upgrade skill maupun kemampuan terutama di dunia usaha dan dunia bisnis Hmm, ya. Ini kami aktif eh, eh, usulkan kepada dinas terkait terutama, dan sepertinya alhamdulillah di Kota Bogor sudah eh, cukup banyak ya. Tapi tentu kalau hanya mengandalkan program pemerintah saja nggak cukup. Tentu ya kita dituntut lebih aktif lagi. Apalagi kan sekarang bisa belajar dari rumah, ya. bisa belajar dari kamar sendiri, tinggal buka laptop, tinggal buka HP, Mhm, mhm. nge-scroll sumber-sumber terpercaya, belajar dari situ. Oke. Saya juga saat ini ada beberapa yang saya pelajari ya Mhm. dari HP gitu ya. Karena mungkin untuk waktu hadir ke kelas segala macam udah nggak Mhm. sempat gitu. Tapi beberapa hal kami belajar juga dari dunia digital ya, dari HP, dari buka laptop dan lain-lain. Gitu, keren tuh ketua DPRD aja masih Iya. belajar. Keren. Jadi memang kreativitas secara mandiri Pak ya Mm-mm. yang harus dilakukan. Oke, baik untuk selanjutnya dari Afraz. Apa kesalahan yang sering dilakukan anak muda saat mulai belajar tentang politik atau demokrasi? Terima kasih Min, semoga dijawab. Oke. Apa nih Pak? Kesalahan Apa kesalahan yang sering dilakukan anak muda saat mulai belajar tentang politik atau demokrasi? gitu ya. Mm-mm. Pertama ya tentu menurut saya ikut ya, pantengin Oke. podcast KPU Kota Ya, Bogor, pantengin ya. pantengin. Jadi ya harus pada sumber-sumber yang terpercaya. Jadi jangan sampai kita ngikuti channel yang isinya fitnah, hoax dan segala macam ya. Tentu ini perlu kita lakukan bahwa ya kadang-kadang hal-hal yang terjadi ini karena kita nggak punya cukup informasi saja. Carilah sumber informasi yang akurat terpercaya mengenai politik gitu ya. Nah, makanya saran saya tadi setiap partai seingat saya punya program pendidikan politik. Oke. Bahkan bahkan untuk anak muda gitu. Semuanya saya yakin ada. Sejauh Barat ini ada program pendidikan politik yang menyasar pada anak muda. Ikutin, pilih Oke. aja dari sekian partai itu. Kira-kira yang paling menarik nanti mana gitu. Hmm. Jadi ya kalau belajar langsung ya lebih baik belajar pada sumbernya gitu kan ya. Betul, betul setuju Pak. Apalagi sebenarnya partai politik ini secara undang-undang dia adalah institusi formal
Oke. Perpolitikan yang belajar Hmm. dari partai politik. Saya alhamdulillah punya kesempatan belajar dari muda gitu ya. Sehingga ya apa yang saya senangi, apa yang saya eh, apa namanya jadi preferensi ya saya ikuti sampai sekarang gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan tidak tidak salah arah, tidak salah tujuan. Dia benar belajar dari sumbernya gitu ya. Jangan melipir dulu kemana belajar. Harusnya belajar di gedung rakyat, belajarnya di pasar kan nggak ketemu gitu Oke, misalnya oke. gitu ya. Oke, jadi ingat ya teman pemilih, belajar pada sumbernya. Oke. Hmm. Oke, Pak, terakhir nih, Pak. Penutup dari obrolan kita yang daging semua nih, Pak. Jika kita melihat jauh ke depan, katakan 5 atau 10 tahun lagi, potret demokrasi seperti apa yang ingin Bapak wariskan untuk Kota Bogor, dan apa satu pencapaian terbesar yang ingin diraih oleh DPRD periode ini dalam Hmm. hal kedewasaan berpolitik masyarakatnya, Pak? Silakan. Sekaligus closing statement, Pak. Nah, jadi dalam 5 tahun ke depan ya saya pribadi lah misalnya berharap kami bisa optimal dalam melakukan 3 fungsi yang dimandatkan undang-undang kepada para anggota DPRD, yaitu melakukan fungsi penganggaran, fungsi eh, pengawasan, dan fungsi pembentukan peraturan daerah. Kami ingin dari fungsi kami sebagai penganggaran ini, kami bisa menganggarkan anggaran-anggaran yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kami berharap kami akan mengawasi bahwa program kegiatan ini benar-benar tepat sasaran semua gitu ya. Kemudian yang ketiga, pembentukan peraturan daerah. Kami berharap peraturan-peraturan daerah yang ada di kita memang itu bisa dilaksanakan semua. Dan kami berharap ini akan menjadi warisan atau legasi untuk generasi selanjutnya. Nah, kita berharap ya terutama dengan melaksanakan 3 fungsi ini, kami berharap ya semua masyarakat tuh mempunyai hak yang sama untuk merasakan akses pendidikan, kesehatan, pelayanan publik lainnya semua sama. Nggak di tengah kota, di pojokan kota, di bantaran sungai, di mana di perumahan dan lain-lain, haknya sama. Dan tentu masing-masing kan juga punya kewajiban gitu ya. Jadi keinginan kami seperti itu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan yang berikutnya juga kami ingin bahwa kami bersama pemerintah Kota Bogor, karena pemerintahan daerah ini unsurnya kepala daerah dan DPRD. Jadi harus bersama-sama. Kita bisa menciptakan sinergi dan kolaborasi yang baik sehingga ya tercipta gerak atau dinamika pertumbuhan pembangunan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat Bogor. Jadi keinginan kami seperti itu. Jadi sinerginya baik, kolaborasinya baik dengan pemerintah. Kami melaksanakan sesuai tugas kami. Pemerintah kota beserta dinas dan sampai kecamatan kelurahan di bawah juga bekerja baik, bisa bekerja sama. Ya semoga semua program yang menjadi visi misi kepala daerah pun tentu yang kami lihat ya semuanya baik semua. Kita bisa kerjasama dengan baik sehingga tadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat bisa terpenuhi. Oke, jadinya terus bersinergi, Pak, Iya. ya. Baik, Bapak, terima kasih banyak informasi yang sudah disampaikan, luar biasa sekali. Teman pemilih, demikian perbincangan saya dengan Ketua DPRD Kota Bogor. Saya Maria, sampai jumpa.